Пизишкиан подписывают... Peringatan telah disampaikan di ruang sidang tertinggi dunia. Rusia menggema di PBB membela Iran, menantang narasi Israel, dan memperingatkan bahwa langkah sepihak bisa membawa dunia pada jurang yang dalam. Tapi seruan itu diabaikan. Dan yang terjadi berikutnya adalah neraka yang turun dari langit. Israel meluncurkan operasi Singa Bangkit kampanye udara berskala penuh. Targetnya fasilitas nuklir, pangkalan militer, dan jantung sains strategis Iran. Natan dan Isfahan dibombardir. Tak hanya fasilitas yang luluh lantak, sejumlah jenderal top dan ilmuwan nuklir Iran dikabarkan tewas. Namun yang lebih menyakitkan, puluhan warga sipil ikut menjadi korban. Anak-anak, keluarga, warga biasa yang tak pernah memegang senjata, terjebak dalam pusaran kehancuran. Tapi Iran tak tinggal diam, dan balasannya datang bagai badai murka. Ratusan rudal balistik dan drone melesat dari berbagai penjuru. Menghantam jantung kota-kota Israel, Tel Aviv, Ramat Gan, Rishon LeZion. Bahkan area dekat Yerusalem, langit gelap oleh asap, udara bergemuruh oleh ledakan. Sirene meraung sepanjang malam dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. Jutaan warga Israel berhamburan menuju ruang perlindungan dengan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Apakah ini titik puncak atau baru permulaan dari perang yang akan membakar seluruh kawasan? Di tengah sorotan tajam dunia internasional, saat meja-meja diplomasi di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dipenuhi ketegangan. Rusia mendadak berdiri paling depan. Kali ini bukan untuk menengahi, tapi untuk menyerang balik narasi Barat dan membela Iran secara terbuka. Perwakilan tetap Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia maju ke mimbar dengan wajah tegas dan suara yang menggema di ruang sidang Dewan Keamanan. Dalam pernyataan yang tak bisa diabaikan, ia menyebut serangan Israel ke Iran sebagai sama sekali tidak beralasan. Lebih jauh lagi, ia menuduh Israel bertindak sesuka hati, berlindung di balik dukungan membabi buta dari negara-negara Barat. Ini bukan pembelaan diri, ini provokasi terang-terangan yang menginjak hukum internasional. Tegas Nebenzia, sembari menatap langsung ke arah blok negara pendukung Israel. Momen ini bukan sekedar pidato, ini adalah salah satu peristiwa langka di mana anggota tetap Dewan Keamanan secara frontal membela Iran, menyudutkan Israel di panggung tertinggi diplomasi dunia. Israel berdalih seperti biasa, serangan itu adalah langkah preemptif konon demi mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Tapi dalih itu dibantah mentah-mentah oleh Iran, dan kini diperkuat oleh Moskow. Rusia menegaskan ini bukan pencegahan, melainkan tindakan sepihak yang membahayakan stabilitas global. Dengan satu pernyataan tajam di meja PBB, Rusia bukan hanya memperkuat posisi Iran di mata dunia, mereka juga menekan Israel di hadapan hukum internasional. Victims, including amongst civilians, which were the result of Israeli action. Suara keras mendadak menggema dari Kremlin, Presiden Vladimir Putin sendiri yang angkat bicara, mengutuk serangan Israel ke Iran secara terbuka. Sebuah sikap yang menampar keras narasi Tel Aviv di forum global dan menandakan betapa seriusnya Moskow memandang konflik ini. Bagi banyak pihak ini mungkin mengejutkan, tapi Putin tak ragu sedikit pun saat rudal-rudal Israel menghantam Teheran pada Jumat 13 Juni 2025. Presiden Rusia langsung mengecamnya. Ia menyebut tindakan itu tidak dapat diterima dan tindakan brutal. Bukan basa-basi diplomatik, ini adalah kecaman keras dari salah satu poros kekuatan dunia. Dan momen ini menjadi jauh lebih signifikan karena terjadi tepat saat negosiasi sensitif antara Iran dan Amerika Serikat soal program nuklir tengah berlangsung. Bagi Moskow, serangan Israel adalah provokasi yang tak hanya brutal, tapi juga berbahaya. Berpotensi menggagalkan seluruh jalur diplomasi yang sedang dibangun. Bagi Rusia ini bukan sekedar kecaman biasa. Setelah lama bersikap keras terhadap Israel atas aksi-aksi militernya di Gaza, kini Moskow menarik garis tengah terhadap agresi Israel di Iran. Bukan hanya suara Putin yang mengguncang, Kremlin kini mengambil langkah lebih jauh, menandai bahwa Moskow benar-benar melihat krisis ini sebagai ancaman serius. Di tengah meningkatnya tensi antara Tel Aviv dan Teheran, Rusia mengeluarkan perintah yang tak biasa, namun sangat tegas. Seluruh warga Rusia di Israel diminta segera meninggalkan negara itu jika memungkinkan, dan tidak melakukan perjalanan ke sana hingga situasi benar-benar stabil. Bukan sekedar imbauan biasa, seruan ini datang langsung dari Kedutaan Besar Rusia di Tel Aviv, disampaikan secara eksplisit dan terbuka.
Ini adalah cermin dari betapa tingginya kekhawatiran Moskow terhadap ancaman nyata yang kini membayangi warga sipil. Setelah rudal mulai menghantam kawasan pemukiman. Langkah ini adalah sinyal keras, sinyal bahwa Rusia menilai situasi di Israel sudah berada di luar kendali. Dan lebih dari itu, ini bisa dibaca sebagai pesan diplomatik yang tajam. Peringatan bahwa apa yang dilakukan Israel telah melewati batas yang bisa diterima, bahkan oleh kekuatan global sekelas Moskow. Di balik sorotan tajam dunia dan pidato-pidato keras di panggung diplomasi, terjadi sebuah percakapan diam-diam yang jauh lebih menentukan. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan langsung kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian. Dan isi pembicaraan itu menyentuh titik paling sensitif dalam konflik ini, kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Dalam percakapan yang serat ketegangan itu, Pezeshkian dikabarkan memberi jaminan langsung kepada Putin bahwa Iran tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Israel. Sebuah pernyataan yang bila benar-benar dipegang teguh bisa menjadi penahan terakhir di tengah krisis yang nyaris tak terkendali. Namun Putin tidak berhenti pada mendengar janji. Ia mendesak Iran untuk menahan diri, mencegah konflik meluas lebih jauh. Dan yang lebih penting, Putin menawarkan peran Rusia sebagai penengah, siap turun tangan sebagai mediator untuk membuka jalan penyelesaian akar masalah antara Teheran dan Tel Aviv. Relations with Iran are a priority for us. This opportunity to be here and meet with you. Hubungan antara Moskow dan Teheran bukan lagi sekedar taktik diplomasi. Ini aliansi strategis yang menjalar ke jantung kekuatan militer global. Di balik layar, keduanya menjalin kemitraan yang kian solid, memperlihatkan bahwa mereka bukan sekedar mitra basa-basi, tapi dua kutub yang kini saling menguatkan. Sejak Agustus tahun lalu, Iran dilaporkan telah mengirim sedikitnya 400 drone ke Rusia. Ini bukan bantuan simbolik, ini adalah suplai besar-besaran yang memperkuat lini udara Rusia dalam menghadapi tekanan di berbagai medan. Namun kerjasama ini bukan tanpa timbal balik. Di sisi lain, Iran tengah agresif mempersenjatai dirinya dengan produk-produk tempur Rusia senilai miliaran dolar. Dari helikopter serang, radar mutakhir, hingga jet latih tempur YAK-130. Teheran menunjukkan keseriusannya untuk memperkuat otot militernya dengan senjata buatan Moskow. Tidak ada lagi peran pasif, Iran kini juga pembeli utama yang haus akan superioritas teknologi. Lebih mencengangkan, kedua negara disebut tengah membahas pembangunan fasilitas perakitan drone langsung di wilayah Rusia. Ini bukan transaksi biasa, ini langkah menuju integrasi kekuatan industri militer, kolaborasi yang bisa membuka jalan bagi riset bersama, dan transfer teknologi besar-besaran. Tentu saja manuver ini langsung membuat Washington bereaksi keras. Amerika Serikat merancang gelombang sanksi lanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam kemitraan ini. Dan tengah bekerja sama dengan PBB serta sekutu barat lainnya untuk memblokir setiap komponen teknologi yang bisa memperkuat armada drone Iran yang kini mulai ditakuti di panggung internasional. Bukan hal baru bila Rusia berdiri di sisi Iran. Namun kali ini kedekatan itu bukan sekedar diplomasi dingin, tapi sebuah aliran kekuatan yang terus mengalir, mulai dari dukungan politik, pengalihan teknologi militer, hingga potensi keterlibatan langsung yang bisa membelokkan arah konflik Timur Tengah. Sebuah hubungan lama yang kini menampakkan wajah paling strategisnya. Bahkan jauh sebelum konflik mencapai titik panas, relasi militer kedua negara telah dipupuk secara konsisten. Rusia tidak hanya menjual senjata, tapi juga membuka pintu pelatihan, berbagai pengalaman tempur, bahkan mengembangkan sistem pertahanan bersama demi membendung tekanan dari Barat yang makin agresif terhadap Teheran. Sebagai balasan, Iran tidak tinggal diam. Mereka membuktikan diri sebagai mitra sejati lewat kiriman drone yang kini menjadi tulang punggung taktik udara Rusia di medan pertempuran. Tapi lebih dari itu, yang membedakan adalah komitmen Rusia untuk terus memberi keunggulan teknologi mutakhir. Sesuatu yang sangat dibutuhkan Iran dalam menghadapi musuh yang lebih mapan secara militer. Dan kini dukungan itu memasuki fase baru yang tak bisa dianggap sepele. Iran yang sama ini mengandalkan armada usang sedang bersiap menerima kehadiran jet tempur yang mampu mengubah wajah konflik udara. Sukhoi Su-35, kabar yang dulu hanya sebatas spekulasi, kini menjadi kenyataan yang tinggal menunggu waktu. Su-35 bukan pesawat biasa. Ia adalah ancaman kompleks, dilengkapi radar canggih, mampu membaca jejak siluman seperti F-35, dan bertindak sebagai pemancar koordinat bagi sistem pertahanan darat. Rudal jarak jauhnya R-37M membuatnya sanggup menghantam pesawat pendukung musuh dari jarak aman,
memotong logistik udara Israel secara presisi. Bagi Angkatan Udara Iran, ini bukan sekedar pembaruan inventaris. Ini adalah pergeseran besar dalam kemampuan ofensif dan defensif. Sebuah pengingat bagi dunia bahwa Iran tak lagi sendiri di udara. Di balik setiap sayap Su-35 ada pesan jelas. Moskow akan tetap memasok bukan hanya alat perang, tapi juga keyakinan bahwa Iran akan berdiri tegak dan tak akan dibiarkan runtuh dalam sunyi.